Halo adik-adik sekalian, selamat jumpa kembali di channel pembelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi benda dan makhluk hidup. Benda digolongkan menjadi benda hidup atau makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup. Nomor 1, bergerak. Hewan memiliki alat gerak di darat, di air, dan di udara. Di darat pakai kaki, di air pakai sirip, di udara pakai sayap. Tumbuhan bersama proses tumbuh. Ada tumbuhan putri malu itu juga memiliki alat gerak. Kalau kita sentuh maka akan muncul. Nomor 2, bernapas. Bernapas sering juga disebut reaksi respirasi. Respirasi itu reaksinya adalah sebagai berikut. Zat makanan atau C6H12O6 ditambah oksigen atau O2 menjadi energi dan karbon dioksida atau CO2 ditambah air atau H2O. Hewan dan manusia bernapas dengan paru-paru, insang, dan trakea. Sedangkan tumbuhan dengan stomata dan lentisel. Nomor 3, memerlukan makanan. Hewan herbivora, makan tumbuhan, karnivora, pemakan daging, omnivora, pemakan segala. Tumbuhan memerlukan air dan zat hara. Dua jenis makhluk hidup berdasarkan kemampuan menyusun zat makanan. Yang pertama autotrof, yaitu makhluk hidup yang mampu membuat makanan sendiri, contohnya tumbuhan. Heterotrof, makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri, contoh hewan dan manusia. Yang keempat adalah mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Contohnya manusia memiliki alat untuk pengeluaran ekskresi berupa kulit, ginjal, paru-paru, hati. Sedangkan serangga memiliki buluh malpighi dan cacing memiliki nefridium. Yang kelima, ciri-ciri makhluk hidup yang kelima adalah tumbuh dan berkembang biak. Tumbuh, yaitu pertambahan ukuran tubuh yang tidak lagi kembali ke ukuran semula. Perkembangan, proses perubahan menuju kedewasaan. Berkembang biak, tujuannya mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Dua cara perkembangbiakan yaitu generatif secara kawin dan vegetatif tidak kawin. Yang keenam, peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Hewan dan manusia memiliki saraf dan indera. Tumbuhan memiliki iritabilitas, peka terhadap rangsang, misalnya cahaya. Yang ketujuh, mampu beradaptasi. Hewan cumi-cumi mengeluarkan tinta untuk melindungi diri dari musuh. Unta mampu bertahan di daerah gurun tanpa minum berhari-hari. Contoh lain, tumbuhan xerofit, tumbuhan kering, hidrofit, tumbuhan yang di air, tropofit, tumbuhan di tempat zat sisa, higrofit, tumbuhan tempat basah. Berikutnya, benda mati dan benda tak hidup. Ciri-ciri benda tak hidup: tidak bergerak, tidak bernapas, tidak memerlukan makanan, tidak mengeluarkan zat sisa, tidak mempertahankan jenisnya, tidak menanggapi rangsangan. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Sekarang ciri-ciri klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup
klasifikasi dikotom dan kunci. Determinasi. Cara klasifikasi berdasarkan perbedaan dan persamaan sifat. Itu cara klasifikasi. Ada tingkatan takson. Takson itu kerajaan. Takson itu tingkatan dalam klasifikasi ya. Yang paling atas kingdom. Yang bawahnya filum atau divisi. Filum dan divisi ya. Kemudian kelas. Filum garis miring divisi ya. Filum itu untuk tumbuhan, divisi untuk hewan. Kelas, ordo, familia, genus, spesies. Kemudian penamaan pada makhluk hidup. Ini yang menemukan Carolus Linnaeus ya. Binomial nomenklatur. Setiap makhluk hidup mempunyai nama ilmiah yang terdiri dari dua kata. Aturan pertama, nama genus dimulai dengan huruf besar. Kata kedua, petunjuk jenis menggunakan huruf kecil. Nama genus dan penunjuk jenis harus digarisbawahi secara terputus-putus atau dicetak dengan huruf miring. Ini contohnya. Orisa, sativa, atau padi. Ini yang menemukan Carolus Linnaeus. Kunci determinasi. Kunci determinasi, misalnya contoh tumbuhan berpembuluh lumut, tumbuhan berbiji. Ini nanti akan diajari secara khusus ya. Sekarang sistem klasifikasi 5 kingdom. Sistem klasifikasi itu mengalami perkembangan. Dulu pertama hanya dibagi 2, yaitu tumbuhan dan binatang. Itu pada zaman Ptolemeus. Sekarang sistem klasifikasi dibagi menjadi 5 kingdom, yaitu Monera, Protista, Plantae, Fungi, dan Animalia. Kelompok makhluk hidup kecil perlu alat untuk melihat, yaitu dengan mikroskop. Nanti kita akan bahas secara khusus tentang mikroskop. Monera, ini yang pertama. Nanti akan kita bahas lagi secara khusus. Karakteristik bersel 1, uniseluler, bersifat prokaryotik, berkembang biak dengan cara membelah diri, aseksual, tidak kawin, dan konjugasi seksual. Hidup bersama membentuk koloni atau kelompok bersifat heterotrof. Ini gambarnya ya. Ini gambar bakteri. A. Kokus, bentuknya kokus bulat. Streptococcus yang gandeng-gandeng. B. Bacillus, batang. Lactobacillus. Kemudian Spirillum, ini yang berbentuk spiral. Treponema pallidum. Alga hijau biru. Contoh alga hijau ini gambarnya ya. Spirulina dan Nostoc commune. Kingdom Protista, ini kingdom yang ketiga. Protista mirip hewan, atau sering disebut bahasa Latin adalah protozoa. Berdasarkan alat geraknya, protozoa dibedakan atas rhizopoda atau kaki semu, alat gerak berupa kaki semu, atau pseudopodium. Contohnya amoeba dan entamoeba histolytica. Nomor 2, flagellata. Mempunyai alat gerak berupa bulu cambuk atau flagellum. Contohnya Trypanosoma gambiense. Yang ketiga, ciliata.
memiliki alat gerak berupa bulu ketar atau silia. Contohnya paramecium. Jadi ini bulunya banyak. Yang keempat, sporozoa. Ini tidak mempunyai alat gerak. Contohnya Plasmodium tertiana. Ini yang biasa hidup di nyamuk. Kita akan bahas secara khusus nanti. Berikutnya alga hijau atau chlorophyta, chlorella, sumber makanan alternatif, dan spirogyra. Yang kedua, alga keemasan atau chrysophyta. Contohnya Chromonas dan Navicula diatom. Yang ketiga, alga pirang atau coklat, sering disebut Phaeophyta. Ini bahasa latinnya Phaeophyta. Contohnya Sargassum dan Macrocystis. Yang keempat, alga merah atau Rhodophyta. Bahasa latinnya Rhodophyta. Contohnya Gelidium dan Gracilaria. Ini banyak dibudidayakan sebagai bahan untuk pembuatan agar-agar. Ini kalau kita ke pantai akan kita lihat ini alga merah berwarna merah. Alga api atau Pyrophyta. Contohnya Noctiluca dan Gymnodinium. Yang keenam, Euglenophita. Contohnya Euglena viridis dan Euglena gracilis. Yang C, Protista mirip jamur. Contohnya Myxomycota atau jamur lendir. Contohnya Pisarum polycephalum. Yang kedua, Oomycota atau jamur air. Contoh Saprolegnia. Yang ke C, kelompok jamur atau fungi dibagi menjadi 4. Zygomycota. Contoh Rhizopus oligosporus, yaitu jamur tempe, dan Rhizopus stolonifer, jamur roti. Yang kedua, Ascomycota. Contoh Aspergillus oryzae, jamur tape, dan Penicillium notatum, penghasil antibiotik. Yang ketiga, Basidiomycota. Contoh Pleurotus ostreatus, yaitu jamur tiram, dan Auricularia politica, jamur kuping. Yang keempat, Deuteromycota. Contoh Sclerotium rollsii, penyebab penyakit busuk tanaman, dan Trichophyton, penyebab penyakit kurap. Penyakit kurap itu penyebabnya jamur ya. Yang D, kelompok tumbuhan atau plantae, dibedakan menjadi 2. Tumbuhan tidak berpembuluh dan berpembuluh. Tumbuhan tidak berpembuluh yaitu lumut daun atau musci. Contoh Phlogonatum cirrhatum dan Polytrichum commune. B, lumut hati atau Hipaticeae. Contoh Riboulia hemisphaerica dan Mascanthia polymorpha. C, mulut tanduk atau Anthocerotaceae. Contoh Anthoceros laevis. Yang kedua, tumbuhan berpembuluh. Tumbuhan berpembuluh dibagi menjadi nanti dibagi menjadi 2, tumbuhan paku dan tumbuhan berbunga atau spermatophyta. Tumbuhan paku berdasarkan spora yang dihasilkan. Tumbuhan paku atau Pterodophyta. 1. Paku homospor, yaitu paku kawat, Lysopodium clavatum. 2. Paku heterospor, paku rane, Selaginella spesies atau paku semanggi, Marsilea crenata. 3. Paku peralihan. Contoh paku ekor kuda atau
Equisetum debile. Tumbuhan paku dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok. 1. Psilophyta atau paku purba, contohnya Psilotum spesies. 2. Lycophyta atau paku kawat, contohnya Selaginella caudata. Yang ketiga, Sphenophyta atau Equisetophyta, paku ekor kuda. Contohnya Equisetum debile. 4. Pterophyta atau Felicinae, paku benar. Contohnya Suplir, Adiantum spesies, dan Platycerium soronarium. Nah, ini tumbuhan berbiji yang atau Spermaphyta. Dibagi menjadi 2. Tumbuhan biji terbuka dan tumbuhan biji tertutup. Tumbuhan biji terbuka atau gimnosperma. Contohnya melinjo, pakis haji, damar, pinus, cemara. Nomor 2, tumbuhan berbiji tertutup atau Amniosperma. Ini dibagi menjadi 2, monokotil dan dikotil. Jagung, padi, ini contoh monokotil. Dikotil contoh pepaya, jambu, lada. Kelompok hewan atau animalia dibedakan menjadi 2, yaitu kelompok hewan invertebrata atau avertebrata dan vertebrata atau bertulang belakang. Ini yang tidak bertulang belakang dibagi menjadi porifera, solenterata. Porifera atau hewan berpori, solenterata atau hewan berkolom, vermes atau cacing, moluska atau hewan lunak, arthropoda hewan berbuku-buku, echinodermata hewan berkulit duri. Kelompok hewan vertebrata dibagi menjadi 5. Ikan atau Pisces, amfibi atau amfibia, reptil atau reptilia. Amfibi hidup di 2 dunia ya. Reptil itu melata, apes atau burung, mamalia atau menyusui. Oke, terima kasih. Nanti kita akan bahas secara khusus dan lebih mendetail. Sampai di sini dulu. Sampai jumpa di channel berikutnya. Terima kasih.